Kegiatan belajar satu, pengertian keidentitas nasional Indonesia. Manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa bergulat dengan dunia yang serba berubah. Seiring dengan perjalanan waktu, tantangan demi tantangan datang silih berganti mewarnai kehidupan manusia. Persoalan demi persoalan datang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya. Di tengah situasi dunia yang serba berubah tersebut, sangatlah penting bagi seorang manusia untuk tetap memiliki idealisme yang menjadi arah atau tujuan di dalam hidupnya. Tujuan tersebut bukan hanya akan membuat hidup seorang menjadi lebih terarah, tetapi juga membantu orang tersebut dalam mempertahankan diri di tengah ancaman, hambatan, dan godaan mengganggu usahanya di dalam mencapai tujuan-tujuan pentingnya di dalam kehidupannya. Idealisme ibarat menjadi kompas, yaitu sebagai penunjuk arah atau penunjuk jalan yang akan selalu mampu menuntun dan menunjukkan kepada manusia arah mana yang harus dituju, sehingga tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam pengaruh dari orang lain. Dengan memiliki idealisme tersebut, seorang manusia akan mantap menapaki jalan yang ia tempuh di dalam kehidupannya, dan pada akhirnya akan mampu mencapai tujuan yang sudah ia cita-citakan. Sebuah idealisme dipengaruhi setidaknya oleh dua hal. Pertama adalah citra diri atau persepsi diri. Kedua adalah nilai-nilai yang dianggap penting oleh seseorang. Citra diri atau persepsi tentang diri adalah hal-hal yang berisikan tentang penerimaan seorang atas dirinya sendiri. Citra diri ini juga berisikan tentang cara pandang seorang tersebut terhadap dirinya sendiri, sehingga berisikan tentang proyeksi seorang tentang dirinya sendiri. Selain citra diri ini, idealisme tersebut juga dibangun dengan bertolak dari nilai-nilai yang dianggap penting oleh individu tersebut. Dengan kata lain, nilai-nilai ini berkaitan dengan hal-hal yang dianggap penting oleh seorang individu. Kedua hal tersebut pada akhirnya akan membentuk idealisme yang mengarah seorang individu pada idealismenya, yang dengan idealisme tersebut ia mampu bertahan di tengah dinamika dunia yang selalu berubah. Idealisme ini juga menjadi identitas bagi seorang individu yang menjadi salah satu ciri khas atau pembeda dirinya dengan individu yang lain. Sama halnya dengan kehidupan seorang individu, identitas juga menjadi salah satu hal yang penting bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa. Tidak terkecuali Indonesia, identitas menjadi satu hal yang penting bagi sebuah bangsa karena identitas akan menjadi salah satu faktor yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Dengan memiliki identitas, Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaulat, yang berkepribadian, yang memiliki karakter yang kuat, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit. Identitas bangsa juga memperkuat daya saing bangsa tersebut di tengah persaingan dan tantangan dunia yang semakin lama semakin berat. Identitas bangsa akan membuat bangsa tersebut menjadi bangsa yang memiliki karakter yang kuat, sehingga tidak akan mudah digoyahkan atau dihancurkan oleh berbagai macam nilai yang datang dari kebudayaan luar. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan identitas nasional menjadi hal yang sangat mendesak. Semenjak awal abad 21, dunia telah diwarnai dengan fenomena globalisasi yang membawa perubahan besar di hampir semua negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Perkembangan globalisasi tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, yang membuat jarak tidak lagi masalah dalam proses interaksi antar negara. Globalisasi adalah sebuah paradoks dalam arti bahwa ada dampak positif dan negatif yang bisa dilihat sebagai akibat dari perkembangan fenomena tersebut. Dampak positifnya bisa dilihat dengan jelas pada efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan, sebagaimana disinggung di atas.
Globalisasi sudah menjadi fenomena yang besar pada saat ini, sehingga yang terjadi tidak hanya sekedar proses sharing of information, tetapi sejauh lebih kompleks dari itu, karena apapun yang dimiliki oleh suatu masyarakat bisa dengan mudah menginfiltrasi masyarakat yang lain, termasuk juga nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang sudah tertanam sejak lama. Dampak negatif tersebut bahkan sangat membahayakan karena yang menjadi sasaran justru aspek yang sangat penting dalam hidup manusia, yakni menyangkut kepribadian, identitas, atau karakter dari manusia tersebut. Hal ini terjadi karena ketika proses globalisasi berlangsung, segala macam informasi bisa dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk nilai-nilai tradisi maupun perilaku manusia yang berasal dari budaya yang berbeda. Hal ini bisa menjadi masalah besar karena ketika masyarakat yang menerima berpengaruh tersebut terhadap tidak memiliki kepribadian atau karakter yang kuat, proses infiltrasi nilai-nilai dari budaya luar juga akan menjadi lebih mudah. Kaelan menyebutkan bahwa memudarnya filosofi bangsa Indonesia merupakan akibat dari challenge atau tantangan yang signifikan dari globalisasi, materialisme, hedonisme, dan modernisme yang tidak disertai dengan respon yang memadai. Kaelan 2011 halaman 4. Akibatnya nilai-nilai budaya lokal ditinggalkan dan bisa dengan mudah digantikan dengan nilai-nilai budaya pop atau populer. Melalui kutipan di atas, Kaelan menegaskan bahwa efek negatif globalisasi pada tataran kepribadian adalah lahirnya sikap-sikap pragmatis, materialistis, dan praktis yang semuanya itu memang sikap-sikap yang banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Sikap pragmatis adalah sikap yang lebih mementingkan hasil pembuatan daripada proses perbuatan itu sendiri. Sikap materialistis adalah sikap yang mementingkan aspek material daripada aspek yang lain. Dan sikap praktis adalah sikap yang lebih mementingkan tindakan daripada teori. Ketidaksesuaian antara sikap di atas dengan kepribadian atau karakter bangsa Indonesia berujung pada satu hal penting, yaitu bahwa perkembangan ketiga sikap tersebut di masyarakat memang harus dibendung. Karakter bangsa yang sudah sejak lama terkikis akibat proses globalisasi, budaya perlu direvitalisasi atau dibangun kembali. Persoalan krisis karakter bangsa tersebut perlu untuk segera diatasi, bukan hanya karena menyangkut penguatan kembali identitas bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi, tetapi juga karena menyangkut penyelesaian berbagai persoalan yang melanda Indonesia pada saat ini. Hal ini ditegaskan oleh Jatmiko yang menuliskan bahwa bongkahan terbesar problem bangsa ini sesungguhnya berakar di dalam dan dasar samudra, yakni hancurnya karakter dan moral bangsa. Jatmiko 2005 halaman 2. Ungkapan Jatmiko tersebut menegaskan bahwa persoalan karakter bangsa adalah persoalan yang perlu segera diatasi. Karena penyelesaian atas persoalan tersebut akan menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia di dalam mengatasi persoalan di bidang-bidang lainnya. Karakter building atau upaya pembangunan karakter tersebut adalah upaya yang sangat penting, karena upaya seperti itu akan membawa 3 manfaat sekaligus. Pertama adalah penguatan kepribadian dan karakter bangsa. Kedua, dengan penguatan karakter tersebut, bangsa Indonesia akan memiliki jati diri yang kuat, yang mampu menjadi filter ampuh bagi berbagai nilai budaya luar yang masuk ke dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dan ketiga, pembangunan karakter tersebut nantinya juga akan menjadi satu langkah penting di dalam upaya penyelesaian permasalahan pelik yang ada di hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Melihat permasalahan jati diri bangsa Indonesia di era globalisasi tersebut, karenanya dapat dimengerti bahwa persoalan tentang identitas nasional adalah persoalan yang penting untuk menunjang eksistensi bangsa Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini. Setiap warga negara perlu memahami arti pentingnya identitas nasional tersebut, di samping sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap maraknya berbagai macam nilai dari budaya luar, juga sebagai salah satu upaya untuk memperkuat jati diri atau karakter bangsa Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini, untuk memberikan pemahaman tentang pengertian dan arti pentingnya identitas nasional tersebut. Bagian ini selanjutnya akan menguraikan tentang pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Menelusuri pengertian dari suatu kata bukanlah persoalan yang mudah. Setidaknya ada dua alasan untuk hal ini. Pertama adalah karena pengertian dari suatu kata baru dapat dengan mudah dimengerti ketika ruang lingkup dari kata tersebut sudah dipahami. Dengan kata lain, hal yang mengandaikan bahwa kajian terhadap makna dari kata tersebut sudah selesai. Tentu ini bukanlah perkara yang mudah, mengingat perdebatan dan diskusi tentang satu istilah akan terus-menerus berlangsung. Kedua, sulitnya merumuskan pengertian dari suatu istilah juga disebabkan karena sebuah istilah selalu mengalami perkembangan dan dinamika yang berpengaruh pada ruang lingkup yang dikandung oleh istilah tersebut. Akibatnya, merumuskan pengertian suatu istilah pada waktu tertentu belum tentu kemudian akan sesuai dengan pengertian dan istilah yang sama pada masa berikutnya. Namun demikian, terlepas dari perdebatan tentang pendefinisian istilah tersebut, pada pembahasan ini akan dikemukakan pengertian dari istilah identitas nasional dengan tujuan untuk memberikan gambaran pemahaman kepada para pembaca tentang makna yang dikandung oleh istilah tersebut. Memang benar bahwa pengertian yang dikandung oleh sebuah istilah selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Begitupun halnya dengan pengertian yang dikandung oleh istilah identitas nasional tersebut. Sekalipun dengan demikian, pengertian dari istilah tersebut tetap penting untuk dikemukakan dalam rangka memberi gambaran yang menyeluruh dan umum tentang pengertian dari istilah identitas nasional yang menjadi tema utama dalam kajian ini. Pengertian dari istilah identitas nasional ini akan ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang etimologis, historis, dan terminologis. Menelusuri arti kata secara etimologis berarti menelusuri makna dari segi asal katanya. Referensi yang paling mudah untuk dijadikan sebagai sumber rujukan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah identitas nasional terbentuk oleh 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata identitas berasal dari identity dalam bahasa Inggris, yang dalam Oxford Advanced Learned Dictionary berarti 1. What, who, or what is. 2. The characteristic, feeling, or belief that distinguish people from others. 3. The state of feeling of being very similar to and able to understand. Berdasarkan arti kata identitas di dalam kamus tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata identitas menunjukkan pada ciri atau penandaan yang dimiliki oleh seorang pribadi dan dapat pula
kelompok penandaan pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas ciri. Misal dalam kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi. Tim penyusun buku ajar MKWU 2016. Kata nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris yang dalam Oxford Advanced Dictionary berarti satu, connected with a particular nation shared by a whole nation. 2. Owned, controlled, or financially support by the federal government. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Tim penyusun buku ajar MKWU 2016. Berdasarkan arti yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, identitas nasional dengan demikian dapat diartikan sebagai ciri-ciri segala persamaan atau sifat-sifat kebangsaan yang berasal dari bangsa itu sendiri. Berdasarkan arti kamus ini, identitas nasional dapat dipahami sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa dan berasal dari bangsa itu sendiri, yang pada akhirnya menjadi penentu atau pembeda bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dengan demikian mencakup dua aspek. Pertama adalah ciri khas. Identitas nasional selalu merupakan representasi dari keadaan suatu bangsa. Identitas adalah gambar yang mewakili keadaan dari bangsa tersebut. Kedua, identitas nasional juga merupakan pembeda dari bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Di samping menunjukkan ciri-ciri yang mempresentasikan keadaan suatu bangsa, identitas juga harus menunjukkan kekhasan bangsa tersebut dibandingkan dengan bangsa yang lain. Sehingga dengan identitas tersebut, bangsa yang bersangkutan memiliki perbedaan dengan bangsa yang lain. Inilah dua aspek yang penting di dalam identitas nasional. Sudut pandang kedua yang dapat digunakan untuk mengkaji pengertian identitas nasional adalah sudut pandang historis. Secara historis, ide tentang identitas nasional Indonesia bukanlah ide yang baru. Ide ini muncul sejak masa perjuangan kemerdekaan. Kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia secara historis tepatnya mulai muncul setelah banyak pemuda Indonesia yang menjalani pendidikan di Eropa. Kesadaran tentang pentingnya identitas nasional Indonesia khususnya pada tahap awal munculnya ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Budi Utomo 1908. Kongres Budi Utomo 1908 diselenggarakan sebagai akibat dari munculnya kesadaran rakyat Indonesia untuk merdeka dan bersatu sebagai bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Rakyat Indonesia mulai sadar untuk menemukan identitas dirinya sebagai bangsa yang telah terhambat perkembangannya karena dalam keadaan terjajah, sehingga muncullah kesadaran untuk bangkit mengatur kehidupannya sendiri sebagai sebuah bangsa yang bernegara sendiri. Kesadaran rakyat Indonesia pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional ini telah memberi semangat bagi rakyat Indonesia untuk sadar dan bangkit menemukan jati diri sebagai bangsa untuk mengatur masa depannya dengan bernegara sendiri. Kelanjutan Kongres Budi Utomo adalah kongres-kongres kebudayaan daerah. Kongres-kongres kebudayaan daerah yang diselenggarakan di masa kebangkitan nasional bertujuan mempersiapkan masing-masing daerah untuk bersatu sebagai bangsa yang merdeka. Kongres Kebudayaan 1 yang diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 memang terbatas pada pengembangan nilai-nilai budaya Jawa, tetapi kemudian disusul oleh kongres-kongres kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali.
Kongres-kongres kebudayaan daerah tersebut kemudian dilanjutkan dengan Kongres Bahasa Indonesia dan Kongres Pemuda. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres Pemuda kedua di Jakarta diselenggarakan tahun 1928. Kongres Bahasa Indonesia I diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap penemuan jati diri dan identitas nasional bangsa Indonesia. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan nilai-nilai kebudayaan Indonesia telah dimulai dilakukan di masa kebangkitan nasional jauh sebelum kemerdekaan. Kongres-kongres kebudayaan tersebut telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya daerah lain. Pengalaman kongres-kongres kebudayaan telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbagai berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyaknya berdiri organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan dan politik tersebut menyebabkan semakin kuat kesadaran berbangsa. Pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, puncaknya pada para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta tahun 1928 yang mengumandangkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tersebut telah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegasnya bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Persatuan kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman dan pembaruan dalam kesilaman. Silford Geertz mengandaikan Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru. Artinya masyarakat lama dalam negara baru. Negara Indonesia sebagai nasionalisme political nationalism memang baru diperkenalkan tahun 1920-an, tetapi tidaklah muncul tanpa benih. Nama Indonesia berakar pada adanya tanah air beserta elemen-elemen sosial budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara. Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan untuk mewujudkannya. Kemauan dan kemampuan yang luar biasa bisa diperlukan untuk dapat menyatukan keluasan teritorial, kebinekaan, sosio-kultural Indonesia di dalam kesatuan etnis negara bangsa. Sebuah negara untaian jamur khatulistiwa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa, bahasa, ragam, agama, dan budaya di sepanjang rangkaian tanah air yang membentang dari 6 derajat 08 lintang utara hingga 11 derajat 15 lintang selatan, dan dari 94 derajat 45 bujur timur hingga 141 0,5 bujur timur relatif 2011.